kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam ibadah syukur dalam rangka merayakan hari ulang tahun PKB yang ke-36, dirangkaikan dengan hari ulang tahun paduan suara pelengkap PKB yang keempat. Bisa tepuk tangan untuk kita semua yang hadir malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, untuk kedua kalinya para pengurus PKB melakukan kiat-kiat beribadah di GKP 2 dengan iring musik. Maksudnya itu supaya bapak-bapak banyak bisa hadir. Bapak-bapak yang suka ke kafe-kafe dengan musik, ada musik malam hari ini. Bapak-bapak yang suka kopi-kopi di warkop, ada kopi malam hari ini. Bapak-bapak yang mau dengar khotbah pendek, khotbah malam hari ini juga pendek. Ya. Setelah itu nanti acara malam hari ini kita akan ada dari PKB dan melakukan hiburan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Bapak Ibu, sebagai pengumuman tambahan untuk semua paduan suara nanti diharapkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan di atas panggung, karena malam hari ini dilakukan ada shooting khusus. Jadi PKB itu juga punya produser YouTube. Jadi kalau search di Bahtera Kasih akan muncul semua situ kegiatan-kegiatan. Dan itu adalah Bapak Michael Menumpin. Malam hari ini juga terima kasih atas kehadiran kita semua. Pak Ronald Mantu, salah seorang senior ya, jurnalis di Tribun Timur, nanti juga akan melakukan liputan, sehingga nanti hari Senin kegiatan PKB Bahtera Kasih juga akan muncul di minimal di halaman society seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam ibadah. Saya jemput bangkit berdiri. Kita akan yel-yel PKB, dilanjutkan dengan mars PKB. Kalau saya bilang PKB, Bapak Ibu sebut maju terus. Kalau saya bilang pelayanan, tangguh dan lumes. Kita mulai. PKB ulang, tidak hidup. Ibu-ibu juga harus gempal tangan, apalagi yang seragam merah-merah ini. Ya, PKB pelayanan, tepuk tangan buat kita semua. Mari PKB. Saya bilang ditulis. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku dapat memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau Dan dapat memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan besarnya yang tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib akan kami. Mari menyatakan sukacita bersama sambil bernyanyi dari nyanyian kita bagi 18 bait 1 dan 2. Mari kita
yang terkasih, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang mengaruniakan segala kebaikan-Mu bagi semua makhluk ciptaan. Kami merasakan kehidupan dalam kebersamaan sebagai ciptaan yang saling memberi, saling merangkul, dan saling menguatkan. Kiranya semakin sempurna cara kami menghayati kehidupan dalam kebersamaan, agar kehidupan kami menjadi pujian yang indah bagi nama-Mu. Saat ini kami datang beribadah kepada-Mu. Kuduskanlah kami dan hadirlah di sini dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan. Kami mengundang paduan suara teruna.
Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bagian bacaan Alkitab saya ambilkan dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Dalam rangkaian sukacita hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa GTV dan juga paduan suara KB GTV Bapa Kasih, kami bersama ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saat ini juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat mengerti dan mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, masyarakat dan bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 9, bagian yang ke dalam oleh Bapak Ibu, saudara-saudara. Kerinduan kepada Allah untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, jiwaku haus kepada Allah. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, inilah yang hendak kuingat. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Jiwaku tertekan dalam diriku. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, samudra raya berpanggil-panggilan. Segala gelora dan gelombang-Mu, Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Ini kesekian kalinya PKB bikin satu ibadah yang kreatif ya di gedung pertemuan ya. Biasanya di dalam gedung gereja. Tapi mungkin ada niat-niat yang lain supaya bapak-bapak lebih banyak hadir. Tadi saya hadir di sini lebih cepat. Ya. Saya kira ini kebaktian PKP. Ya. Soalnya yang datang yang duduk di sini banyak PKP-nya, PKB-nya nggak kelihatan. Rupanya lagi istirahat merokok di luar. Ya nggak apa-apa. Saya juga melarang orang tua saya ini papi sini ya. Papi saya usia 88 tahun. Saya mau melarang dia merokok. Dia bilang saya sudah 88 tahun, Anda belum tentu. Satu hari saya 2-3 bungkus. Coba Anda merokok 2-3 bungkus satu hari. Nggak sampai 60 tahun. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saya mengusut materi khotbah ini, saya bergumul sedemikian rupa karena begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus saya selesaikan, tulisan-tulisan, terus belum lagi pemilihan-pemilihan ya, belum pemilihan belum berlangsung saja sudah ada yang tulis surat. Mohon maaf Pak Pendeta, surat tertutup, mohon maaf Pak Pendeta, saya mengundurkan diri. Belum juga dipilih, belum tentu juga terpilih lagi.
Sudah masuk pemilihan, 31 orang kirim surat sama saya. Ada yang datang berkata, pemerintah, saya mengundurkan diri. Loh, satu orang datang kepada saya, dia bilang, pemerintah, saya mengundurkan diri. Karena sudah kesal juga, dia bilang, ayo kita berdoa sekarang. Kalau mengundurkan diri, kita berdoa sekarang. Tapi kalau Anda sebagai majelis mati, saya kirim peti di rumah Kosta. Dari situ jalan ke kuburan. Belum apa-apa, sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu bukan urusan saya, bukan urusan saya sama Bu Besi, sama panitia, urusan sama Tuhan. Belum ada juga pernyataan kesediaan atau tidak bersedia, sudah mengundurkan diri. Tapi nggak apa-apa, itu namanya manusia ya. Kita bergumul sedemikian rupa, dan saya berusaha untuk menulis akan materi renungan ini ya. Dan malam-malam saya menulis, hilang, blank, menulis lagi, hilang, blank. Ketika saya masuk lagi ke ruangan ini, temanya beda lagi ya. Bapak yang mengasihi, saya ambil tema puji-pujian kepada Tuhan, dari Bapak yang mengasihi ya. Blank semua. Nah, karena itu bagian firman Tuhan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu yang dirilis dari Mazmur 23 ayat 4. Mengapa jiwaku tertekan? Mengapa aku harus takut? Nah, ini bagian ini sebenarnya bagian kehidupan daripada bapak-bapak yang mengasihi keluarganya, bapak-bapak yang mengasihi akan istrinya, bapak-bapak yang mengasihi akan anak-anak dan keluarganya. Ada satu sukacita di samping kelegaan dan kekuatan yang hadir. Ketika saya menuliskan renungan ini, saya bernyanyi, nyanyi kecil sambil mendengarkan handphone, ya, suara, dan renungan ini bisa tercipta. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat kitab Ayub kita bisa melihat betapa seringnya manusia hanya fokus kepada masalahnya dan melupakan Tuhan. Kalau kita lihat Ayub pasal 35 ayat 9 dikatakan, orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa, kata Ayub. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Ini sungguh benar, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita hanya berteriak dalam kesesakan tetapi lupa untuk memuji penyertaan Tuhan yang tidak pernah hilang dari hidup kita, baik siang hari maupun pada malam hari. Karena itu pemazmur tahu betul akan hal itu. Ia berkata di dalam Mazmur 42 ayat 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kalau kita baca 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, ya, doa orang percaya, doa seorang suami tidak akan didengarkan oleh Tuhan kalau dia tidak mengasihi akan istri dan keluarganya. Dan nyanyian adalah suatu doa yang diungkapkan oleh pemazmur. Berarti nyanyian itu sebenarnya memberikan kekuatan, memberikan inspirasi dalam kehidupan kita untuk kita dapat mencipta karya dan karsa secara luas dan tangguh bagi kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, percayakah ada kuasa di atas puji-pujian? Kalau dikatakan hati yang gembira adalah obat, itu sebenarnya hati yang bernyanyi menyembuhkan segala luka-luka. Yang mau dikatakan ada kuasa dalam puji-pujian. Kita sering melupakan hal itu. Nah, lihatlah bagaimana tembok Yeriko dihancurkan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yosua dikatakan, berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tapi lihatlah bahwa pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan membuat tembok itu akhirnya roboh dan mereka
mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka masuk tembok Yeriko dan mereka mendapatkan akan kemenangan. Di dalam kisah Gideon, dengan prajurit 300 orang mereka berperang melawan ribuan orang yang pada saat itu bagaikan belalang dan pasir di tepi laut. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 7, akhirnya mereka dimenangkan karena suara sorak dan suara daripada seruling mereka, suara daripada sangkakala yang mereka lakukan di dalam peperangan itu. Dan mereka tidak menggunakan apa-apa, tidak ada pedang, tidak ada tongkat. Mereka menggempur kota itu dengan sangkakala dan kota itu dikalahkan. Begitu juga ketika kita melihat kesaksian dalam Alkitab Paulus dan Silas yang tengah dipasung di dalam penjara, terikat seluruh badannya bahkan bagian kakinya. Mereka terpasung dan duduk di tengah genangan air. Saya melihat tempat Paulus dan Silas itu di penjara, ya, di Israel. Rupanya air menggenangi akan bagian badan, setengah badannya, sambil dia terikat kaki dan tangan, bahkan seluruh badannya. Mereka tidak berteriak, menjerit dan apapun, tetapi mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka bersorak-sorai kepada Tuhan dan itu terdengar kepada seluruh orang yang ada di dalam penjara. Dan satu waktu gempa terjadi dan semua terlepas daripada Paulus dan Silas. Bisakah dia melarikan diri? Bisa. Seluruh penjara terbuka dan orang-orang dalam penjara bisa melarikan diri. Tapi Paulus katakan, jangan. Mereka melihat bagaimana keputusan Paulus dan Silas dan orang-orang yang di dalam penjara itu percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Dengan puji-pujian. Dan itu juga kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Alkitab mencatat puji-pujian kepada Tuhan, mau menyatakan bahwa Tuhan bertakhta dan bersemayam di atas puji-pujian dalam Mazmur 22 ayat 4. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah lelah kita bekerja sepanjang hari sebagai bapak-bapak, sebagai suami-suami, sebagai imam-imam dalam keluarga, kita mencari nafkah ya, buat keluarga kita, buat istri dan anak-anak kita. Apakah kita menyadari bahwa siang hari itu Tuhan menyertai kita, dan ketika malam kita mau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan? Mungkin kita katakan kami terlalu lelah, tapi firman Tuhan memberikan kesaksian ketika malam hari kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan yang merupakan suatu doa bagi keluarga kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Kekuatan baru akan mengalir dalam hidup kita dan menghadirkan semangat yang baru untuk menikmati malam dalam istirahat, dan pagi kita bisa mempunyai kekuatan yang baru, bahkan dikatakan bagai burung Raja Wali akan kembali terbang tinggi. Bapak-bapak yang mengasihi keluarganya, naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan sebagai doa, bukan sebagai anggota paduan suara, tetapi puji-pujian kepada Tuhan sebagai doa. Dan ketika kita melibatkan diri dalam kelompok paduan suara, nyanyikanlah pujian kepada Tuhan bagaikan kita sedang mau tampil di dalam pesta raya. Jadi tidak seadanya, dan paduan suara itu akan eksis dan eksis karena pujian itu menggembirakan dan membuat orang yang mendengar menyanyi dengan setengah suara, dan mereka juga dikuatkan mendapatkan semangat yang baru. Selamat hari ulang tahun PKB, selamat hari ulang tahun paduan suara PKB. Amin. Nyanyian pujian secara berturut-turut
oleh paduan suara. Haleluya,
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan satu di dalam doa. Di sini ada pentolan-pentolannya paduan suara PKW ya, Pak Yakob. Mana OP? OP ini mana OP? Hah? Di mana OP? Di belakang. Oh, di belakang ya. Biar di belakang sana kelihatan ya, karena gagal ya. Yang tapi Om Herman sebenarnya mau datang, kemarin kita kunjungan di sana, tadi kunjungan di sana, beliau mau datang, tapi informasi dari keluarga kondisinya semakin melemah. Ya. Jika bapak yang lain, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan kemurahan, kami datang kembali dalam hadirat-Mu yang kudus dalam syukur persekutuan kaum Bapa GPW 36 tahun dan syukur pada suara PKP Bahtera Kasih 4 tahun. Tuhan, di dalam seluruh karya karsa ini banyak orang yang telah Engkau panggil dan utus di dalam pelayanan ini ya Tuhan, sehingga tetap eksis sampai hari ini, baik di tengah-tengah majelis sinode, dewan persekutuan kaum Bapa maupun juga di tengah-tengah jemaat ini sebagai para pelatih-pelatih yang telah membuat akan paduan suara PKW Bahtera Kasih lebih eksis di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan dalam puji-pujian yang mereka kumandangkan kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ada kuasa yang hadir di tengah-tengah pujian daripada paduan suara ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa juga diselamatkan. Bapa dalam surga, hari ini kami tetap mau berdoa bagi kekasih kami Bapak Herman Semela yang berada di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, yang merindukan untuk hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tapi dalam keadaan ini ya Tuhan, kami percaya juga ya Tuhan ada kuasa di tengah-tengah persekutuan puji-pujian kami pada malam hari ini yang mau menghadirkan Tuhan untuk menjamah kehidupan orang tua kekasih kami ini, sehingga benar-benar disembuhkan, dikuatkan kembali, dan di dalam kerinduannya kembali bersama dengan jemaat Tuhan, bahkan persekutuan dengan Bapa. Ini mau sertakan juga dan setiap orang yang telah mengambil bagian dalam pelayanan paduan suara ini. Tuhan berkati, diserahkan pengurus persekutuan kaum Bapa secara jemaat maupun di sektor-sektor yang juga telah berkiprah secara luas dan tangguh dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap maju terus dan menjadi bapa-bapa yang mengasihi keluarganya, sebagai bapa-bapa yang menjadi imam dalam keluarganya, bapa-bapa yang senantiasa mau memuji pujian kepada Tuhan pada saat-saat siang dan malam hari sebagai doa mereka, sehingga mereka mendapatkan semangat kekuatan yang baru untuk berkiprah dalam karya karsa tangguh dan luwes pada esok hari, bagaikan burung raja wali akan terbang tinggi. Bapa dalam surga, kami mau satukan akan semua kami yang boleh hadir di dalam persekutuan ini dalam rasa syukur ini ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami juga memberikan semangat yang baru bagi persekutuan kaum Bapa untuk tetap eksis di dalam pelayanan ya Tuhan. Kami sertakan semua program-program yang dipersiapkan biar dapat berjalan dengan baik dan terlebih nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk bersama dalam jemaat yang memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini malam hari. Biar puji-pujian kami juga adalah sebuah doa kami untuk kehadiran Tuhan dengan kekuatan semangat yang baru. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Apakah kerajaan-Mu jadilah indah dan pulih seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
dingin ditemani deburan ombak di pantai Cakrawala. Hamba membiru membentangkan nuansa ciptaannya. Ku ayunkan derap langkahku dengan pasti, kendati hidup ini rapuh dan pedih. Namun Tuhanku tetap setia, menuntun dengan tangan kasih-Nya. Janganlah takut, Tuhan sertamu. Itulah janji firman Tuhan.
Mari katong siram dengan air kasih supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah negeri ini. Bebas darai, sebarkanlah Injil Tuhanmu. Dalam katamu dan dalam tindakanmu, jadilah saksinya dalam dunia ini. Bebas darai, janganlah takut dan jangan bimbang. Oh kasih Tuhan dan bersukacita, agar semua orang boleh hidup kekal. Injil yang telah ditaburkan oleh para gembala Tuhan, dari dulu kala sampai sekarang ini, sudah Tuhan manusia. Dengan air kasih supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah negeri ini. Demi Injil yang telah ditaburkan oleh para gembala Tuhan, dari dulu kala sampai sekarang ini, sudah tumbuh bangun musik. Mari katong siram dengan air kasih supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah negeri ini. Selalu menyala di negeri ini. Terangmu yang telah ubah hidupku, menjadi anakku ciptaan baru. Ku akan tanganku untuk memujimu. Hidupku bersama sejak kau ada, dan kini kaulah pusat segalanya. Kasihmu selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedasatanmu, terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada, kau cintakan. Padamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Hidupku bersama sejak kau ada, ini kaulah pusat segalanya. Kasihmu selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedasatanmu, terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada, kau ciptakan. Padamu sungguh tiada taranya.
God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's Keagunganmu, kedasatanmu terpanjang dari daya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Keagunganmu, kedasatanmu terpanjang dari daya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Jangan kau sudah sepanjang hari hidupku.
GPB dalam rangka hari ulang tahun ke-36 Perkat PKB. Keadaan sosial politik bangsa kita saat ini merupakan tantangan bagi kaum bapak untuk membawa menjadi berkat. Bukan hanya di dalam tembok gereja, pelayanan kaum bapak sesungguhnya adalah di tengah-tengah masyarakat di luar tembok-tembok GPB. Kaum bapak harus menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekitar. Ditaruh di dalam ibadah karena ini bagian dari pengutusan juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terkhusus Perkat PKB yang merayakan hari ulang tahun PKB GPIB tepatnya pada tanggal 11 Juli pada hari Selasa kemarin, dan sekaligus dirangkaikan dengan hari ulang tahun paduan suara PKB Bahtera Kasih pada hari ini, tanggalnya tanggal 15 Juli, 4 tahun, dan PKB berusia 36 tahun. Menarik juga tema ini diangkat Bapak yang mengasihi keluarga. Saya tadi berpikir, sebab ini nanti akan dikembangkan besok pada ibadah minggu, penjelasan tentang Bapak yang mengasihi keluarga. Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan dan kasih. Ibadah selesai, salaman sebelah kiri. Happy birthday. Okay. Happy birthday. Satu pagi, Pak Pendeta dan Pak ini aku. Apa ini? Apa ini? Apa ini aku? Silakan berdiri, Bapak Ibu. Pak ini aku, Pak ini. Ya, yang abu-abu, Om Sarmuna, silakan. Ya, ini Om Sarmuna berkoordinasi dengan hamstring. Ya, Om Roy, Om Edi, yang paling kanan, Om Edi, pengembala, silakan maju, silakan bapak-bapak.
karena napasnya masih kuat. Ya. Tiup lilinnya.